Halo, komunitas analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Sedikit lebih jauh, kita akan melihat setiap parameter secara lebih rinci. Jika Anda mau, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat mempelajari semua parameter perusahaan yang diteliti secara lebih rinci. Sekarang kita akan melihat kinerja organisasi saat ini. Coca-Cola Co., ticker KO. Ulasan ini berdasarkan data per 17 Juni 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Coca-Cola Co. termasuk dalam subkategori Beverages. 27 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini. Ini cukup representatif. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, minus 0,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 0,7 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam seluruh pasar AS secara umum. Perhatikan bahwa skor rata-rata untuk pasar saham AS secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap peringkat minus, 0,5 poin untuk perusahaan Coca-Cola Co. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Coca-Cola Co. dan subkategori berbagi. Kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya The Coca-Cola Company menunjukkan dinamika sebesar 12,1%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 5,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan The Coca-Cola Company berjumlah 303,49 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 746 miliar dolar. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 25,82 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 125 miliar dolar. Setelah membandingkan nilai saham di bursa dan nilai buku, kita melihat hal berikut. Membagikan Coca-Cola Co. dalam subkategori ketika menilai kapitalisasi pasar adalah 40,705%. Nilai buku adalah 20,684%. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku organisasi dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki utang sejumlah 48,276 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 187% dari modal. Hasil untuk tingkat utang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Rasio harga saham terhadap laba perusahaan adalah 28,1. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 23,7. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 10.782 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 13.772 juta dolar. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 6,5. Rata-rata untuk subkategori adalah 2,7. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 46.660 juta dolar. Pendapatan yang diproyeksikan untuk 12 bulan ke depan diharapkan sebesar 56,79 miliar dolar. Penilaian indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Margin penjualan adalah 23,1%, dengan rata-rata 11,2% dalam subkategori. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 0,5 poin.
Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 6,815%. Yang 497% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan sama dengan $4.355.000. Sementara pada subkategori ada $729.000. Penilaian jumlah modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah $154,700. Dengan rata-rata dalam subkategori, $30,800. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pembagian pendapatan perusahaan per karyawan individu adalah $670.000. Subkategori, $275.000. Evaluasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 0,8%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,6%. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 43% untuk perusahaan The Coca-Cola Company. Sedangkan untuk subkategori levelnya adalah 47%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $70,53. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $79,56. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima publik dari Sistem Informasi Evaluasi Saham musim ini, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis The Coca-Cola Company. Sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Markets sebuah keputusan telah dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video ini adalah ulasan. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.